Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi channel sobat semuanya. Dimanapun kalian berada, sungguh sangat beruntung. Kami hari ini bisa menjumpai Anda semua. Ketemu lagi dengan channel yang hebat, yang keren, yang terupdate, teraktual, selalu memberikan informasi yang Anda butuhkan. Sehingga Anda tidak kuper, tidak gagal paham, dan tidak telat informasi. Sehingga kalau diajak diskusi kalian ngangengong ngangengong. Betul apa tidak? Betul dong. Baik, Sobat TV dimanapun kalian berada, ayo kita gabung dengan pantauan udara kami, ya, terkeren, terhebat. Dari newsdetik.com, AHY gabung ke pertemuan tim kecil bahas cawapres di rumah Anies. Jadi, Sobat TV dimanapun Anda berada, kita akan mendiskusikan. Nah, inilah proses-proses yang transparan, yang akuntabel, bagaimana prosesnya, penuh dialektika, ya, supaya kalian melek politik, ya. Karena dulu kita punya pemahaman politik itu kotor, politik itu apa sih, sampah, politik itu nggak penting. Tetapi ternyata kalau kita nggak ikut nimbrung dalam soal politik, ternyata kita akan dikadalin, sobat. Ya, kita akan dikadalin. Coba bayangkan hari ini yang ada di DPR itu siapa mereka, ya kan? Dari partai mana? Nah, ini. Apa akhirnya? Sengsara bos, sengsara kita Indonesia ini sengsara bos. Ekonomi nggak karu-karuan, ya. Rupiah sampai 15 ribuan lebih, ya. 15.300-an, ya. Karena jor-joran kita yang jelas ngurus ekonomi kita, rakyat cuek-cuek, yang penting kita mulai cuan sendiri, ya, cari cuan masing-masing. Sehingga rakyat nggak terlibat. Rakyat cuek, yang penting dia ngurusi kehidupannya masing-masing. Padahal negara ini kalau nggak dipantau oleh rakyat, negara ini nggak karu-karuan, nggak jelas, jor-joran dalam pengelolaannya. Ya, untung aja belum bangkrut kita, ya. Tetapi dengan segudang, ya, sumber daya alam yang ada ternyata belum mampu menghantarkan Indonesia menuju kehidupan yang diinginkan rakyat semuanya, tentunya kehidupan yang sejahtera. Kenapa? Tentu karena salah kelola, tentu karena salah memanage, ya. Fokusnya mana, yang dibangun mana. Nah, inilah yang diinginkan rakyat apa, yang dibangun apa, ya. Contoh hari ini rakyat itu ingin cuma mudah toh, ingin sembako murah, ya, pemasukannya gampang, mencari nafkah itu gampang. Nah, tapi yang terjadi hari ini justru banyak PHK, ya, kesempatan berusaha sulit, dagang apa-apa nggak laku. Kenapa? Karena hari ini tingkat pendapatan masyarakat ini mulai melemah, daya beli masyarakat melemah, ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Ini terjadi karena apa? Sekali lagi, hari ini kita ini hanya teori omong kosong, yang katanya ahli ini ternyata yang terjadi adalah sama sekali bukan ahli di bidangnya, sehingga kita salah pilih, saudara, karena kita akibat kecuekan kita nggak mau ngurusi urusan-urusan negara. Jadi rakyat itu punya fungsi kontrol, saudara. Rakyat sekali lagi punya fungsi kontrol. Maka kita terlibat supaya pemerintah ini nggak jor-joran, nggak sekarang PDW, nggak semau sendiri dalam mengelola negara ini. Nah, pemerintah diurus, diingatkan berkali-kali, ya, di demo berkali-kali supaya kembali ke jalan yang benar, ya, fokus kepada upaya mensejahterakan rakyat, mengelola negara ini dengan baik sehingga mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Sebenarnya Brunei, ya, dia fokus kepada rakyatnya malah mendapat gaji. Orang-orang fakir miskin terlantar, orang-orang yang nggak punya rumah, nah, di sana di subsidi. Kalau hari ini kita bilang subsidi kepada rakyat memberikan beban kepada APBN, kan lucu nih. Apa tujuan dibuat negara kalau bukan untuk
mensubsidi rakyat, untuk mensejahterakan rakyat itu. Jadi ayo kita aktif dalam perkara-perkara bernegara. Baik, kita akan lanjutkan. AHY gabung ke pertemuan tim kecil bahas cawapres di rumah Anies. Ya, ini sudah mulai mengerucut, saudara. Ada tim kecil dari Nasdem, PKS, dan Demokrat berkumpul di rumah Anies Baswedan untuk membahas soal cawapres. Kita berdoa mudah-mudahan prosesnya adem ayem, prosesnya saling ya memberikan dalam rangka tujuannya adalah memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Kita yakin bahwa seluruh parpol koalisi baik Nasdem, PKS maupun Demokrat, kalau mereka bergabung kemudian menang, nanti juga akan mendapatkan kekuasaan baik di kementerian maupun di parlemen. Nah, jadi yang penting kita solid dulu. Ayo kita solidkan barisan, satukan barisan. Kita betul-betul berdasarkan fakta ilmiah mana yang mampu memenangkan kontestasi ini. Pasangan A dengan pasangan B dengan pasangan A, nah pasangan A dengan C, simulasi lah ya, simulasi mana yang lembaga penelitian yang capable, tentunya lembaga survei yang capable, yang betul-betul dia ini bisa dipercaya, tidak asal bikin survei abal-abal. Semuanya ditentukan dengan ilmiah, dengan data-data ilmiah. Jadi bukan dengan ego masing-masing. Dan mereka semua tim kecil ini adalah orang-orang yang capable, orang-orang yang amanah, dan kepentingan bangsa dan negara ini mana pasangan capres dan cawapres yang mampu membawa amanah, mampu membawa Indonesia lebih sejahtera. Karena itu yang diharapkan rakyat. Mana yang dikira rakyat dipandang rakyat mampu memberikan kesejahteraan pada mereka, bukan hanya janji dan kata manis saja, tetapi betul-betul bisa diwujudkan nanti kalau mereka menjadi presiden dan calon wakil presiden, tentunya ini yang akan didukung oleh rakyat. Ya, dan kita yakin bahwa tim kecil bentukan Nasdem, PKS maupun Demokrat ini sama-sama punya visi yang sama, yaitu bagaimana pasangan yang terbentuk nantinya adalah mereka orang-orang yang amanah untuk betul-betul menjadikan rakyat ini sebagai tujuan utamanya supaya mereka sejahtera. Sekali lagi, dari Jakarta dilaporkan para petinggi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS yang tergabung dalam tim kecil menggelar pertemuan membahas soal calon wakil presiden cawapres di kediaman Anies Baswedan siang ini. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY diketahui menyusul bergabung di pertemuan tersebut. Kita patut apresiasi karena petinggi daripada Partai Demokrat AHY ini mau datang untuk ulun rembuk ya. Ini bukan karena ambisi beliau untuk menjadi wapres, tetapi tentunya ini adalah semangat anak muda yang masih muda, yang punya power, yang punya kepedulian dengan bangsa ini, sehingga dia mau banting setir dari tentara menjadi seorang politikus ya. Ini patut kita hargai karena anak-anak muda seperti ini kita tunggu-tunggu ya. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan dia belum pengalaman lah, dia ini basicnya militer lah, sehingga dia bukan seorang politikus lah. Tetapi tentunya anak muda yang cerdas dengan sederet prestasi ketika di akademi militer ya, ini tentunya sangat patut kita hargai. Kecerdasan, cerdas ketemu cerdas itu luar biasa ya. Saya tahu Bapak Anies itu seorang yang cerdas, ditambah dengan AHY yang cerdas dan tentunya adalah energik ya. Dia juga basic dalam militer. Tentu mudah-mudahan ini akan memberikan sumbangsih bagaimana strategi-strategi untuk mencerdaskan bangsa ini, mensejahterakan bangsa ini dipadu dalam sebuah ramuan, dalam sebuah komposisi yang akan nantinya memberikan dampak yang luar biasa bagi negeri ini. Dalam sebuah foto diterima Detik.com Selasa 25 Oktober 2022, terlihat para elit ketiga partai bercengkrama di sebuah meja makan tanpa hadir dalam acara tersebut, yakni Anies Baswedan, Sugeng Suparwoto, Willy Aditya, M. Soebul Iman, Pipin Sofian, M. Khalid, Iftitah Benika Harman, dan Sudirman Said. Menarik karena ada Sudirman Said di sana ya. Sebagai kita ketahui, Sudirman Said itu mendukung Anies Baswedan sejak jadi
Gubernur DKI Jakarta ketika melawan Ahok. Sudirman Said akhirnya bisa memenangkan Gubernur Anies Baswedan menjadi gubernur selama 5 tahun tuntas, tidak seperti yang satunya lagi 2 tahun cuma loncat-loncat sebagai gubernur untuk batu loncatan dengan dia gak akan amanah ya. Satunya ya sebelum Jokowi ada gubernur DKI yang hanya menjabat 2 tahun saja lalu loncat dari presiden. Nah ini akhirnya apa hari ini kita ya begitulah ya, jadi susah karena dipimpin oleh pimpinan yang tidak amanah. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengatakan pertemuan tim kecil ini melanjutkan pembicaraan soal pematangan koalisi. Menurutnya pembahasan tim kecil sudah bertahap pendalaman kriteria dan mekanisme penentuan cawapres yang mendampingi Anies Baswedan. Ya, kita berdoa mudah-mudahan prosesnya lancar terus dengan suasana harmonis kekeluargaan ya, mementingkan daripada kepentingan bangsa dan negara bukan hanya partainya saja, karena pasti kita semua rakyat akan mendukung koalisi yang mendukung Anies Baswedan atau yang mengusung Anies Baswedan sebagai presiden. Siapapun cawapresnya pasti rakyat akan mendukung karena itu yang terbaik tentunya ya. Sekali lagi semangat kebangsaan, semangat persatuan, semangat mementingkan kepentingan bangsa dan memberikan yang terbaik, maka siap untuk ditempatkan dan siap untuk mendukung. Jadi semua partai baik Nasdem, PKS maupun Demokrat pasti akan naik suaranya, bahkan akan memenangi daripada kontestasi pileg maupun pilpres. Kita doakan semoga semuanya lancar dan jangan lupa terus dukung channel ini. Sekali lagi dukung dengan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.